Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani fillah, ilmu tidak akan pernah bisa bersatu dengan maksiat. Ada satu kisah yang menarik yang bisa kita jadikan ibrah atau pelajaran terutama bagi kita yang sedang berproses mencari ilmu. Kisah dari seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau seringkali kita kenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah salah seorang ulama yang begitu luar biasa. Pada usia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Di umur 10 tahun, beliau sudah hafal karya fenomenalnya Imam Malik, yakni kitab Al-Muwatta. Dan bahkan di usia yang masih belia, yaitu di usia 15 tahun, beliau sudah dipercaya untuk memberikan fatwa. Di kalangan orang-orang barat, Imam Asy-Syafi'i dikenal dengan istilah the founding father of Islamic law theory, atau bapak usul fikih. Karena beliau menulis satu karya, dalam karya tersebut terdapat kaidah-kaidah rumusan usul fikih yang sistematis, yaitu Ar-Risalah. Ikhwani fillah, Imam Asy-Syafi'i yang begitu luar biasa seperti itu, satu ketika pernah mengeluh kepada gurunya yang bernama Waqi'. Imam Asy-Syafi'i menuturkan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi." Imam Asy-Syafi'i berkata, saya mengadu kepada guru saya yang bernama Imam Waqi'. Tentang apa? Tentang su'a hifdi, tentang buruknya hafalan saya. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan nasihat kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun. Dan beliau menghabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahayanya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Imam Asy-Syafi'i lantas merenung, maksiat yang seperti apa yang kiranya ia lakukan sampai hafalannya rusak, hafalannya kacau. Kemudian Imam Asy-Syafi'i teringat, satu ketika beliau melihat seorang wanita yang sedang mengendarai kendaraannya, lalu tersingkaplah roknya sehingga tersingkap betisnya, kelihatan betisnya. Gara-gara itu hafalan Imam Asy-Syafi'i menjadi rusak, padahal tidak sengaja. Lalu bagaimana kondisinya dengan kita? Keilmuan biasa-biasa saja, kecerdasan juga biasa-biasa saja, bahkan pengetahuan kita biasa-biasa saja. Justru maksiat kita yang luar biasa. Maka ini patut menjadi perenungan buat kita bersama, menjadi ibrah buat kita bersama, supaya kita lebih menghindari maksiat, terutama bagi para santri. Rusaknya santri dalam menuntut ilmu itu karena santri-santri tersebut menuntut ilmu sembari bermain cinta. Cinta yang dipetik sebelum waktunya hanya akan melahirkan penderitaan yang tiada habisnya. Imam An-Nawawi pernah mengatakan, "Dzubihal ilmu baina afkhadin nisa." Ilmu itu disembelih di antara paha perempuan. Maksudnya adalah ketika seorang itu memfokuskan pikirannya hanya untuk memuaskan nafsunya, hanya untuk memuaskan syahwatnya, maka sudah tidak ada lagi ruang di pikirannya bagaimana mengindahkan intelektualnya, bagaimana membaguskan pengetahuannya.
Mungkin ini bisa jadi ibrah buat kita bersama, sehingga kita bukan termasuk orang yang merugi, menjadi pelajaran yang berharga. Di bulan suci Ramadan ini, terutama di 10 hari di bulan Ramadan ini, mari kita upgrade keilmuan kita. Kita perdalam lagi keilmuan kita, sehingga amalan-amalan kita di bulan Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan benar-benar didasari dengan keilmuan yang luar biasa. Sehingga nantinya ibadah kita di hadapan Allah bernilai dengan nilai yang luar biasa karena didasari dengan keilmuan. Imam Bukhari menyebutkan al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Yumkin hadza minni al-'afwu minkum idza wajadtumul khata'. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.